Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulum. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dimana kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul dan mendengarkan syarahan saya yang ada di kesempatan kali ini. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau adalah seorang guru dan seorang guru dari guru yang kita kenal hingga saat ini. Bagaimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Najla Fariha, siswi Madrasah Aliyah Negeri 17 Jakarta, yang akan membawakan syarahan kuliah 7 menit yang berjudul Gen Z juga bisa berkurban. Teman-teman Man 17 Jakarta sekalian, pada zaman sekarang kita sebagai pemuda-pemudi akhir zaman, pemuda-pemudi yang ikut arus demi arus di media sosial, kita sebagai pemuda-pemudi yang hidup di era media sosial, yang selalu mengikuti budaya flexing tanpa harus membilas dan menyaringnya. Kita sebagai pemuda-pemudi yang selalu mengedepankan fear of missing out atau FOMO. Tentunya kita semua harus selalu berwaspada dalam masa ini. Kita sebagai pemuda-pemudi harus selalu mengedepankan tentang kesadaran Idul Adha, makna-maknanya, dan jiwa untuk berkurban. Kurban merupakan tanda dan simbol untuk menundukkan cinta dan keikhlasan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban juga merupakan tanda bahwa kita telah dibersihkan egonya. Berkurban bukan hanya sekedar membeli hewan kurban dan hewan ternak untuk disumbangkan kepada suatu masjid. Bukan hanya itu, kurban juga bermakna takwa, peningkatan cinta dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Secara harfiah, kurban bukan hanya tentang memotong, tetapi kurban juga memaksakan kita untuk membersihkan jiwa. Memotong hewan kurban itu simbolis buat motong ego kita yang sering kita borderline atau sebagai egois. Secara harfiah, yang secara disembelinya hewan kurban adalah memotong hewan ternak. Namun secara makna jiwa diri kita sendiri, memotong hewan kurban adalah kita yang lagi memotong sifat-sifat kehewanan, kebinatangan yang ada di dalam jiwa dan diri kita sendiri. Berkurban dapat mengikis sifat egois, ngerasa paling benar, hobi judgmental, malas, dan sifat borderline sombong yang sering muncul di dalam diri yang kita tanpa sadari. Wahai kalian, untuk orang-orang yang diberi kelapangan rezeki, yang diberi kelimpahan di tahun ini, kalian telah bisa berkurban, maka berkurbanlah, karena berkurban salah satu kegiatan atau menyumbangkan hewan kurban
yang dimaksudkan ke dalam sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya yaitu man kana lahu sa'atu walam yadhuha fala yaqrabanna musallama. Artinya, barang siapa yang memiliki ketetapan, kelapangan, dan kelimpahan rezeki namun tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Teman-teman sekalian, the ultimate proof of loyalty and letting go. Belajar ikhlas tanpa overthinking karena sesuatu yang pergi dari Allah Subhanahu wa taala lillahi taala akan digantikan dengan yang lebih mulia di kemudian hari. Teman-teman MAN 17 Jakarta sekalian, disuruh berkurban kita segan, namun menuju pusat perbelanjaan kita gaskan. Kurban mengajarkan kita dan memberi kita hikmah bahwa berkurban bukan hanya untuk membersihkan, namun mengajarkan kita ikhlas kepada sesama, tolong menolong, dan saling membantu orang yang kekurangan. The ultimate proof of loyalty and letting go. The real, we often keep our time, our money, and our comfort. Kurban is the yearly reality check and remind us that nothing we often actually ours. It's a spiritual reset to stop being selfish and start being impactful. Jadi, intinya berkurban adalah acara dan kegiatan spiritual tahunan yang dimana jika kita memiliki kelebihan rezeki yang Allah limpahkan kepada kita, maka syukurlah kita untuk berkurban. Jika belum, bersabarlah dan menabunglah. Demikianlah kultum syarahan 7 menit yang saya bawakan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dan saya dapat berkurban di kemudian tahun, di kemudian dengan rezeki yang berlimpah, yang berlipat ganda. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.